Loh, Hah? Tanya orang akademisi. kau baca Alkitabmu di situ. Baca itu kitab Anda loh. Justru. Loh, tadi Ya, katanya tidak supaya ada manusia Tuhan mengenal dalam Tuhan. bentuk fisik. Tadi Mengenal katanya Tuhan supaya dalam manusia bisa ajaran, melihat Tuhan, mengenal maka Tuhan dalam mewujud ajaran jadi yang manusia. dibawa, mengenal Tuhan dalam ajaran yang dibawa Yesus, karena Tuhan akan memperbaharui perjanjiannya dengan manusia. Jadi yang dikenal bukan fisik Tuhannya, karena Tuhan tidak memiliki fisik. Yesus Loh, itu secara daging adalah manusia. Katanya Tuhan supaya Tuhan dikenali, dia datang dalam bentuk fisik. Bang Juma, yang dikenali itu adalah ajarannya. Loh. Dan apa hukum-hukum baru yang dibawa oleh Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan. Dikenali dalam bentuk fisik. Berarti Anda Yesus jangan bukan memaksakan Tuhan. Hah? Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus Tuhan datang membawa ajarannya untuk memperbaharui. Karena apa? Saya sudah jelaskan di awal tadi, Anda tidak menyimak. Semua hukum-hukum yang ada, yang pernah dibuat Tuhan perjanjiannya dengan manusia, hanya bisa diperbaharui oleh Tuhan sendiri. Ini Yesus Maka Tuhan atau Tuhan bukan? datang. Abang, Yesus Tuhan atau bukan? Yesus itu Tuhan dalam bentuk roh. Ya, jadi bukan dagingnya. Jadi dagingnya bukan Tuhan. Dengar makanya. Daging itu, firman itu menjadi daging supaya firman, roh, Tuhan itu bisa bersama-sama dengan manusia. Karena kalau tidak menggunakan daging, maka Tuhan tidak akan bisa dilihat oleh manusia. Tuhan jadi Yesus bukan Tuhan kan? Manusia. Yesus adalah Tuhan. Tapi jasadnya? Makanya Jasadnya Yesus Tuhan. Jasadnya adalah manusia yang mati, bukan Tuhan yang mati. Jasadnya Yesus Tuhan atau bukan? Jasadnya manusia itu adalah yang mati. Bukan Tuhan. Mati. Bukan Tuhan. Jasad fisik adalah daging. Bukan Tuhan. Tetapi yang di dalam daging itu saya tanya. Tuhan. Jasadnya Yesus bukan Tuhan. Jasad itu adalah manusia karena Yesus adalah manusia dan Yesus adalah Tuhan. Jasadnya Tuhan atau bukan? Daging. Makanya konsepnya Anda pahami. Yesus, saya tanya, Tuhan jasadnya Yesus Tuhan atau bukan, Bang? Pertanyaanmu sudah kau jawab dari tadi, tapi kau tidak bisa menerima. Jasadnya Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan datang ke dunia dalam bentuk daging. Karena di dalam daging itulah ada Tuhan. Yang saya tanya ini jasadnya Yesus, Bang. Jasad fisiknya itu adalah daging bukan manusia. Bukan Tuhan. Manusia, tetapi Tuhan ada di dalam daging itu. Yang daging ini Tuhan atau bukan? Daging, saya sudah jelaskan. Daging itu adalah manusia. Berarti bukan Tuhan. Yesus Tuhan ada di dalam daging itu. Dagingnya yang tanya, Bang, daging. Dagingnya sudah saya jawab berkali-kali, daging itu adalah manusia. Tetapi bukan Tuhan ada di dalam daging bukan itu. Tuhan. Makanya daging dengan roh itu, dengan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Daging ini Tuhan. Harus pahami. Saya sudah jelaskan dari tadi. Tuhan ada di dalam daging itu. Daging itu adalah manusia. Tetapi Tuhan ada di dalam daging itu, maka konsepnya daging dengan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Anda cacah-cacah. Tidak bisa sama seperti Anda dengan roh yang hidup di dalam Anda. Tidak bisa dipisahkan. Berarti dagingnya Yesus Tuhan. Dagingnya Yesus Tuhan. Sekarang saya tanya, dagingmu itu adalah rohmu atau bukan? Bukan. Hah? Bukan. Rohmu itu apa? Roh ini adalah dimensi gaib yang ada pada diri saya. Itulah konsep yang ada bahwa makanya saya tanya, dagingnya Yesus ini Tuhan atau bukan? Daging itu adalah manusia dan Tuhan ada di dalam daging itu. Saya tahu. Yang saya tanya dagingnya. Dagingnya ini Tuhan atau bukan? Saya sudah jawab dari tadi, daging itu adalah manusia. Tuhan atau bukan? Daging itu adalah manusia. Tuhan atau bukan? Tuhan ada di dalam daging itu. Saya tidak mau tahu. Saya bahas dagingnya. Dagingnya yang saya bahas. Kasih analogi tentang tubuhmu yang kamu jawab tadi. Rohmu itu adalah dimensi jalai. Sama dengan Tuhan itu ada di dalam daging. Tubuhku ini, dagingku ini bukan roh. Makanya ya daging Yesus yang mati adalah daging manusia. Saya tanya, dagingku ini bukan roh. Saya sudah jawab bahwa daging Yesus itu adalah daging manusia. Oke, berarti bukan Tuhan. Tuhan ada di dalam dia, maka itu tidak bisa. Berarti dagingnya Yesus bukan Tuhan. Manusia. Tidak bisa disekat-sekat antara daging dengan manusia. Inilah konsep pemahaman Anda yang keliru sehingga Anda terus bertanya. Yang saya tanya, Saudara Ferdinand, yang saya hormati, yang pintar katanya, yang cerdas.
Yang saya Saya tanya, jawab. apakah dagingnya Yesus ini Tuhan Saya atau sudah manusia? jawab, daging itu adalah manusia dan Tuhan ada di dalam daging itu. Oke, Dan tidak berarti bisa dagingnya Yesus disekat-sekat. bukan Tuhan kan? Tidak bisa disekat-sekat antara daging dengan roh. Ketika itu disekat, maka kau mati cuma. Kalau rohmu itu terangkat pergi dari dagingmu, maka kau mati. Jadi kau tidak bisa memisahkan dagingmu dengan roh. Demikian juga Yesus, roh Tuhan yang ada di dalam diri daging. Yesus itu Oke. tidak bisa disekat-sekat. Terus memisahkan daging ini bukan Tuhan, tidak bisa begitu Oke. konsepnya. Sekarang dagingnya Yesus di mana? Dagingnya Yesus sekarang di mana? Daging Yesus telah terangkat ke sorga karena itu Berarti dia adalah... di atas tetap manusia. Kenapa? Berarti di atas tetap manusia. Saya tidak tahu apa yang isi sorga. Saya tidak tahu Yesus itu sekarang di sorga sebagai apa. Masa Anda tidak tahu Bahwa Yesus- daging-daging? Dengar. Yang Daging saya naik ke tahu, atas. dengar. Yang saya tahu tentang kekristenan bahwa Yesus itu telah ada di sorga dan kembali dengan Tuhan, kembali menjadi Tuhan. Berarti kalau dagingnya bicara jadi tentang Tuhan? Fisik, jangan kalau bicara tentang fisik Anda tidak bisa bicara tentang sorga. Itu terlalu dulu. Kalau bicara tentang sorga, bicara tentang fisik. Katanya Itu tadi bodoh. daging dan roh tidak bisa dipisah. Itu di dalam dunia. Di dalam dunia kalau sudah bicara tentang sorga, tidak ada yang bisa mengetahui si sorga itu manusia, daging atau roh. Lalu Anda tadi mengatakan daging tidak bisa dipisahkan dengan roh. Nalarmu kamu perbaiki tentang pemahaman ini, tentang pemahaman daging dengan roh. Nah, pahami itu tentang di dunia. Tuhan itu datang dalam daging untuk urusan di dunia, bukan untuk urusan di sorga. Untuk Oke. menyelamatkan manusia, memperbaiki Oke. perjanjiannya dengan Oke. manusia. Oke. Itu yang Sabar. saya pahami. Makanya Oke. kalau Sabar. Anda bertendensi negatif, Diam dulu. apapun yang dijelaskan ke Anda tidak akan bisa Sabar Anda dulu, terima. sabar dulu. Saya Sabar dulu, sabar. sabar. Saya Sabar sabar, dulu. tetapi saya harus bicara dengan ini. Gitu. Sabar dulu, Pak. Ya. Kolose 2 nomor 9, di dalam dagingnya penuh dengan keilahian. Dagingnya ini yang daging. Keilahian. Dagingnya Kenapa Yesus daging ini itu yang penuh penuh. keilahian? Kenapa daging itu penuh keilahian? Karena ada Allah di dalam daging itu. Kalau di Kalau dalam Allah, Tuhan tidak ada di dalam daging itu, dia tidak akan ilahi. sabar, Bang, sabar. Efesus 2 nomor 6 sampai nomor 8. Tuhan Anda 100% berubah menjadi daging. Tuhan tidak pernah berubah menjadi daging, Juma. Baca Efesus 2. Tuhan tidak berubah menjadi daging. Tuhan Baca datang Efesus 2 dalam nomor daging. 6 sampai 8. Ayat yang kau kutip itu salah. Tidak begitu Ayatnya yang isinya. salah. Yang kau kutip salah, bukan begitu isinya. Tolong Kau bacakan. baca. Tolong Kau bacakan baca, saya. tapi baca di saya tidak mau capek-capek membaca itu. Kau buka di situ Alkitabmu, kau baca. Ini orang inti? Loh, Hah? Ini orang akademisi. kau baca Alkitabmu di situ. Baca itu kitab Anda loh. Justru karena saya sudah baca, makanya saya bilang apa yang kau bacakan itu salah. Coba buktikan kalau Anda sudah baca. Bacakan ke saya. Bacakan. Saya Efesus 2. sudah baca, tapi Efesus 2 nomor 6 sampai nomor 8. Bacakan ke saya. bacakanlah apa isinya. Saya tanggapi. Baca bang, baca bang. Tanggapilah. Apa-apa. Baca. saya akan Anda tanggapi. mengatakan daging Yesus bukan Tuhan. Bacalah. Bacalah di situ. Loh, Anda yang menyanggah dalil saya. Loh. Karena yang kau kutip itu, yang Salah. kau bacakan, Salah. tidak Ya, begitu baca yang isinya. benar. Abang yang punya yang benar, baca. Bacalah. Kan kau yang Salah, mendalilkan. punya saya salah. Punya saya salah. Kau yang mendalilkan, maka kau buktikanlah. Anda sudah mengatakan punya saya salah. Ya salah. Ya sudah, untuk apa saya baca? Baca yang benar. Baca yang keras, biar seluruh Indonesia tahu kapasitas Anda itu seperti apa. Kok Baca. kata saya sudah bilang, yang Anda baca itu salah. Baca. Loh, saya tidak akan membaca karena yang Anda baca itu salah. Saya Saya tidak punya ingin membaca salah. ayat di sini. Iya. Yang punya saya salah, punya abang benar, bacalah. Ya bacalah di situ coba. Salah punya saya, baca. Baca secara lengkap. Punya saya salah. Juma hanya mengutip, tidak membaca secara lengkap. Baca secara lengkap. Saya ingin dengar, baca secara lengkap. Baca secara lengkap. Saya akan jelaskan. Saya baca pun Anda katakan salah. Jadi punya Karena abang yang Anda benar. tidak membaca secara lengkap. Baca secara Yesus, lengkap. kalau Kita begitu jelaskan. baca tiga nomor ini baca. Efesus 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Baca. Saya ingin dengar dari abang. Berapa tadi Efesus 2 ayat 6? Hah? Ya, sampai nomor 8. Sebentar.
Jadi itulah makanya saya bilang. Efesus 6 berbunyi. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di Efesus surga. Efesus 2. Jadi apa ayat apa yang kau baca? Makanya saya bilang yang kau baca itu salah.